Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Mansur dari kelas B Prodi Pendidikan Geografi jurusan Ilmu dan Tek Kebumian dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah Geologi Umum, yaitu tentang struktur bumi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya saja. Pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, bumi disebut Earth. Sementara di Indonesia, istilah bumi berasal dari kata bumi yang berarti tanah. Kata tersebut merupakan bahasa Sangsekerta. Bumi mempunyai sebutan lain, yaitu benua biru, karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi mempunyai warna dominan biru. Warna biru tersebut adalah representasi dari laut yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Bumi mempunyai bentuk bulat, tak sempurna, dan juga papat atau padat. Lapisan-lapisan bumi. Menurut para ilmuwan, bumi sudah terbentuk 4,54 miliar tahun yang lalu. Struktur lapisan bumi terdiri dari berbagai jenis batuan. Sementara itu, lapisan bumi dapat dibagi menjadi 3, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Berikut adalah penjelasan masing-masing lapisan bumi. 1. Kerak bumi. Lapisan bumi yang paling luar disebut dengan kerak bumi atau crust. Lapisan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Ketebalan dari kerak benua berkisar antara 20 hingga 70 km, sedangkan ketebalan kerak samudra berkisar antara 5 sampai 10 km. Pada lapisan bumi terdapat relief permukaan bumi yang terbentuk dari adanya tenaga endogen dan eksogen. Semakin dalam kerak bumi, maka suhunya akan semakin tinggi atau panas. Suhu kerak bumi yang paling dalam biasanya mencapai 200 sampai 1000 derajat Celcius. Kerak benua mempunyai susunan dominan berupa batuan granit, sedangkan pada kerak samudra sebagian besar tersusun atas batu basal. Komposisi kimia kerak bumi meliputi silika sebesar 60,2%, alumina sebesar 15,2%, kapur sebesar 5,5%, magnesium oksida sebesar 3,1%, sodium oksida sebesar 3%, kalium oksida sebesar 2,8%. Senyawa lain yang menyusun bumi yaitu air, karbon dioksida, titanium dioksida, dan fosfor pentaoksida. Senyawa-senyawa tersebut hanya berjumlah kurang dari 2% dari seluruh komposisi senyawa yang menyusun bumi. 2. Selimut bumi. Selimut atau selubung bumi lebih dikenal dengan sebutan mantel bumi. Letak berada di antara kerak bumi dan inti bumi. Ketebalan mantel bumi yakni 2.900 km. Temperaturnya mencapai hingga 3.000 derajat Celcius. Sebagian besar mantel bumi tersusun dari jenis-jenis batuan yang terkandung silikon dan magnesium dalamnya, sementara bagian yang lain
tersusun dari silisium dan aluminium. Mantel bumi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Lapisan litosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar mantel bumi dengan ketebalan hingga 80 km. 2. Lapisan astenosfer. Lapisan ini terbentuk di bawah lapisan litosfer dengan ketebalan berkisar antara 100 hingga 400 km. Lapisan astenosfer diprediksi sebagai tempat pembentukan magma. 3. Lapisan meosfer. Lapisan terbawah dari mantel bumi adalah meosfer. Ketebalannya berkisar antara 2400 sampai 2700 km. Nomor 3 yaitu inti bumi. Inti bumi atau core merupakan lapisan bumi paling dasar. Ketebalan lapisan ini adalah 3.500 km dengan lapisan inti luar setebal 2.000 km. Suhu di lapisan inti luar adalah 2.200 derajat Celcius. Sementara pada lapisan inti dalam temperaturnya semakin panas, yakni mencapai 4.500 derajat Celcius. Bagian inti bumi tersusun dari nikel dan besi. Selain ketiga lapisan tersebut, bumi juga dapat terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan atmosfer, lapisan litosfer, lapisan hidrosfer, dan lapisan biosfer. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri atas nitrogen sebesar 21%, nitrogen sebanyak 78%, dan sebagian kecil karbon dioksida, air, serta jenis gas lainnya. Sebagian besar massa atmosfer berada di ketinggian 11 km. Pada lapisan atmosfer terbentuk iklim dan cuaca yang dipengaruhi oleh energi matahari dan perputaran bumi. Energi matahari juga mempengaruhi pergantian musim. 2. Litosfer. Lapisan litosfer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mempunyai ketebalan 80 km. Selain itu, lapisan ini mempunyai bentuk berupa lempeng yang terus bergerak karena adanya tenaga endogen. Pergerakan lempeng tersebut akan mengakibatkan pergeseran benua. 3. Hidrosfer. Yang disebut lapisan hidrosfer adalah lapisan perairan yang ada di bumi. Seperti yang kita tahu bahwa 2/3 permukaan bumi ditutupi oleh perairan. Perairan tersebut meliputi perairan laut dan perairan lain seperti sungai dan danau. Perairan terdalam di bumi berada di Samudra Pasifik, yakni Palung Mariana dengan kedalaman lebih dari 10.000 meter di bawah permukaan laut. Laut juga mempunyai pengaruh terhadap iklim dan cuaca di bumi. Hal itu berarti lapisan hidrosfer dapat mempengaruhi kondisi lapisan atmosfer. 4. Biosfer. Biosfer merupakan lapisan yang menjadi tempat tinggal makhluk yang berupa kumpulan ekosistem yang berada di bumi. Lapisan biosfer mencakup semua kehidupan makhluk di bumi beserta interaksinya dengan sesama maupun dengan lingkungan tempat tinggalnya. Biosfer di bumi diperkirakan terbentuk di awal pembentukan planet ini, yakni sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, dan merupakan lapisan paling tipis dari semua lapisan bumi. Tingkat organisasi dalam biosfer meliputi protoplasma, sel,
jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Tingkat organisasi tersebut merupakan tingkat organisme yang paling kompleks dan kompleks di sistem tata surya. Sekian, itulah pemaparan dari materi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau pengucapan dalam materi ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya, yaitu Supriyanto Mansur.